pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Sabana Zahra, dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Kali ini kita akan membahas sebuah inspirasi dari kabupaten di ujung utara Indonesia, yaitu Kabupaten Bulungan. Di bawah kepemimpinan Bupati Pak Syarwani, Bulungan menjalankan transformasi menuju daerah yang inklusif dan ramah disabilitas. Fokus pembangunan ini tidak hanya berbasis infrastruktur, tetapi juga berbasis kesetaraan akses, pendidikan, dan kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas. Nah, sudah hadir juga nih bersama kita di sini, Bupati Bulungan Bapak Syarwani SPD MSI. Apa kabar Pak Bupati? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Sabana sudah diundang di Tempo pada. Iya, kita juga terima kasih nih Pak udah meluangkan waktu di Amin. podcast Teras Negeri ini. Siap. Oke, untuk mengawali perbincangan kita nih Pak. Aku ini ingin menggali langsung nih filosofi dan juga komitmen Pemda dan juga komitmen Bapak selaku Bupati dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Bulungan. Nah, karena Bapak itu dikenal dengan komitmen yang kuat akan kesetaraan layanan publik, khususnya di disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas gitu ya Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat komitmen ini dalam konteks pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas Pak? Ya tentu kami di jajaran pemerintah daerah ya memiliki satu komitmen dan juga memastikan bahwa kehadiran pemerintah daerah itu untuk semua masyarakat Kabupaten Bulungan tanpa adanya perbedaan, tanpa adanya diskriminasi. Ya. Nah itu pun menjadi komitmen yang kita tuangkan dalam kebijakan-kebijakan daerah. Dan tentu di Kabupaten Bulungan hari ini ya tentu menjadi satu isu yang harus kita lakukan dalam bentuk-bentuk kebijakan-kebijakan konkret bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan, khususnya bagi saudara-saudara saya penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bulungan. Sehingga ruang-ruang kebijakan yang kita implementasi itu kan kita pastikan juga memperhatikan aspek bagi saudara-saudara kita, anak-anak kita di Bulungan khususnya yang memiliki kekurangan sebagai penyandang disabilitas. Nah ini menjadi tugas besar ya yang ada di Kabupaten Bulungan karena memang itu menjadi amanah saya pikir dan memang kehadiran negara untuk semua masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan khususnya termasuk di jajaran pemerintah daerah. Nah itulah memang menjadi komitmen besar kita di Kabupaten Bulungan dalam berbagai aspek kelayanan yang bisa dihadirkan, kebijakan-kebijakan yang bisa dilahirkan oleh pemerintah daerah itu juga kita pasti memperjuangkan dan memperhatikan betul aspek-aspek yang bagi para penyandang disabilitas memiliki akses yang sama, memiliki kesempatan yang sama dalam menerima manfaat ataupun mendapatkan manfaat dari kebijakan-kebijakan daerah yang kita lakukan. Oke. Nah ini pasti fokusnya lebih ke bidang pendidikan ya Pak? Ya, salah satunya di bidang pendidikan. Salah satunya di bidang pendidikan. Nah, kalau Pemkab Bulungan ini kan juga meluncurkan program Jejo. Jejo. Kepanjangannya apa tuh Pak? Itu memang menjadi salah satu ini Mbak Sabana ya, salah satu inspirasi yang dimuat oleh teman-teman di Dinas Pendidikan. Memang itu memastikan bahwa memastikan keterlibatan melalui program itu satu proyek yang ada di Dinas Pendidikan khususnya keberpihakan bagi para penyandang disabilitas. Jadi sehingga kita melayani hari ini di Kabupaten Bulungan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Nah, walaupun kita tidak membuat bangunan sekolah ataupun layanan tempat pendidikan yang khusus untuk bagi para penyandang disabilitas. Namun kita pastikan sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan Bulungan mulai dari tingkat SD sampai di SLTP yang ada dan didirikan oleh pemerintah daerah itu juga menerima dan juga memastikan anak-anak yang memiliki kekurangan penyandang disabilitas itu bisa mengakses ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bulungan secara keseluruhan. Tidak kurang Mbak Sabana di Kabupaten Bulungan itu lebih dari 500 sekian ya anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus yang memang masuk dalam proses sedang menempuh pendidikan. Nah, termasuk yang memiliki kekurangan fisik dan memang saya beberapa kali dan memang kita sangat berterima kasih adanya beberapa mitra daerah Kabupaten Bulungan melalui beberapa teman-teman pelaku swasta dalam momentum hari ulang tahun teman-teman di perusahaan misalnya itu juga menyelipkan dan menyisipkan beberapa kegiatan-kegiatan yang memberikan dukungan terhadap para penyandang disabilitas. Misalnya cacat fisik untuk mata kita membantu dalam misalnya bagaimana anak-anak yang memiliki
memiliki kekurangan secara fisik matanya itu bisa tetap bisa hadir di sekolah, di ruang kelas dengan bisa melihat secara jelas misalnya. Dan tentu pasti akan menggunakan alat bantu, baik itu mata maupun alat bantu dengar. Demikian juga dengan tongkat ya. Tongkat. Nah, bagi anak-anak kita. Nah, memang walaupun hari ini dari 500 sekian itu Mbak Nana, dari hasil identifikasi kita yang kita lakukan, belum semuanya menyentuh ya. Baru hal-hal yang menyangkut fisik yang bisa kita lihat. Tapi kan memang disabilitas yang ada hari ini kan tidak hanya menyangkut fisik, tapi juga ada yang menyangkut non fisik misalnya. Nah, ini memang kita masih sambil belajar melangkahnya lah ya untuk itu, karena kita juga sangat terbatas ya. Nah, memang yang menjadi catatan saya kepada teman-teman di dinas pendidikan, teman-teman kepala sekolah maupun di dinas terkait, memastikan saja bahwa anak-anak yang menjadi penyandang disabilitas ini punya akses yang sama, punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan di sekolah-sekolah umum yang didirikan oleh pemerintah. Artinya Bapak memang punya komitmen yang sangat khusus gitu ya untuk... Saya malah mewanti-wanti jangan sampai ada satupun anak di Bulungan yang di usia sekolah yang tidak sekolah. Baik itu yang apalagi dia mungkin tidak memiliki kekurangan, tapi yang kekurangan pun kita dorong untuk bisa tetap mendapatkan layanan pendidikan di sekolah-sekolah yang dihadirkan oleh pemerintah daerah. Oke. Nah, balik lagi nih Pak ke program Jejo ya Pak. Ini kepanjangannya jejaring konsultasi online. Ini menggunakan teknologi AI. Salah satunya menggunakan teknologi AI, dan itu memang melibatkan kebetulan di Bulungan ada namanya satu yayasan yang memang konsen terkait dengan masalah disabilitas. Salah satunya itu melalui Yayasan Hasan Pakih ya. Dan itu memang kita kolaborasi dengan anak-anak muda melalui forum anak daerah. Kebetulan di Bulungan itu ada forum anak daerah. Nah, jadi ini kolaboratif, memang tidak hanya dilaksanakan ataupun dikerjakan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait, tapi kita juga melibatkan masyarakat dalam hal ini melalui aplikasi Jejo. Nah, sehingga nanti ini juga menjadi ruang konsultasi baik oleh si anak maupun orang tua yang memiliki anak yang memiliki penyandang disabilitas. Oke, berarti artinya kalau sudah pakai teknologi AI ini sudah cukup maju ya Pak, karena memang... Ya, walaupun tidak bisa masif sebulungan Mbak. Karena memang kami juga menyadari di Bulungan belum semuanya aman dari blank spot. Masih ada daerah-daerah Bulungan. Tapi kalau untuk di wilayah ibu kota kabupaten, di Tanjung Selor khususnya, itu sudah mudah bisa terakses. Oke. Nah, cuma kan sebaran yang saya katakan tadi 500 sekian itu kan tidak hanya bertumpu pada satu titik di ibu kota. Benar. Tapi juga menyebar. Kebetulan Mbak Sabana, di Bulungan itu ada 74 desa, 7 kelurahan, dan 10 kecamatan, lebih dari 13.000 km persegi. Dengan penduduk Bulungan hari ini lebih dari 160.000. Oh, oke. Nah, teknologi AI ini nanti fungsinya akan bagaimana nih Pak? Dia menjadi ruang konsultasi ya, lebih banyak ya. Karena memang gini Mbak Sabana, saya menyadari bahwa tidak semua orang tua itu kan memiliki kemampuan memahami kondisi anaknya. Nah, yang kita khawatirkan jangan sampai nanti ya, tentu dalam berbagai sambutan berhadapan dengan teman-teman atau orang tua ya, jangan sampai terjadi tindak kekerasan. Baik di rumah tangga maupun di sekolah. Nah, ini terutama teman-teman guru di sekolah juga harus mampu menerima dan memiliki kemampuan untuk menerima kondisi anak yang memiliki kekurangan, para penyandang disabilitas ini. Nah, memang ini meningkatkan kompetensi teman-teman guru terkait dengan hadirnya anak-anak penyandang disabilitas ini menjadi sesuatu tantangan tersendiri. Ya, tentu kami walaupun belum sempurna, kami pastikan dalam proses kita menanganinya, tapi paling tidak kami sudah melangkah. Untuk bagaimana anak-anak yang memiliki kekurangan disabilitas itu bisa mengakses layanan pendidikan yang ada di pemerintah daerah. Oke, artinya dengan teknologi AI ini bisa membantu ya, bisa untuk sangat membantu konsultasi orang tua yang untuk memahami anak-anaknya penyandang disabilitas. Salah satunya dari sisi orang tua maupun dari sisi anak juga bisa konsul. Jadi ada semacam ruang konsultasi secara digital. Menarik Pak, karena teknologi AI ini kan juga lagi artinya memang kita lagi di zaman AI ya Pak. Dan memang pemerintah itu harus mau tidak menyesuaikan dan adaptasi dengan teknologi AI, apalagi di ruang disabilitas nih Pak, yang mungkin belum banyak
menaruh perhatian ke sana gitu Iya. ya. Ini Ya, menarik. salah satunya itu kan Mbak, bahwa dengan teman-teman di orang tua, guru, ya tentu ya kita harapkan jangan sampai nanti kasus pembulian Ya, misalnya sesama anak betul. atau tindak kekerasan dari guru kepada anak-anak yang memiliki kekurangan, mungkin karena ketidakmampuan atau kekurang pahaman teman-teman guru dalam menghadapi anak-anak yang memiliki kekurangan. Itu memang perlu untuk diberikan dukungan, baik itu melalui konsultasi dalam Jejo itu ataupun mungkin secara offline langsung. Ya, betul. Oke, nah berarti kan program Jejo ini menjadi prinsip pendukung pendidikan yang Salah personal satunya, siap. dan juga adaptif Adaptif. gitu ya Pak. Nah, bagaimana Bapak atau pemerintah daerah itu menjamin akses yang merata hingga wilayah keterpencil? Nah, memang saya katakan tadi bahwa tidak semua daerah Bulungan itu aman dari pasti masih ada blank spot cukup. Betul. Nah, memang intervensi yang bisa kita lakukan hari ini per tahun 2025 ini, Mbak Nana, memang tidak semua media komunikasi ya, fasilitas digital ini hadir di Kabupaten Bulungan, khususnya di wilayah desa-desa yang ada di terpencil. Kita di Bulungan, Mbak Sabana, itu ada kurang lebih 3 kecamatan itu yang memang hampir semuanya belum maksimal. Nah, intervensi ya mohon maaf harus kami sampaikan yang kami bisa lakukan dari APBD Bulungan tahun 2025 ini kurang lebih ada 28 unit jaringan Starlink itu kami distribusi. Oke. Distribusinya kepada daerah-daerah sekolah maupun pusat layanan kesehatan yang memang hari ini belum bisa mendapatkan akses layanan informasi digital yang lebih baik gitu nah, jaringan. Oke. Tadi kita balik lagi nih Pak ke data BPS tahun 2024 itu kan sekitar 500 siswa gitu ya disabilitas yang tadi Bapak juga sebutkan yang membutuhkan alat bantu belajar. Nah, sejauh mana Pemkab memastikan intervensi ini berdampak pada kelanjutan pendidikan mereka? Ya, alhamdulillah sih Mbak Nana, kalau kita ngelihat ya sejak ini kan kita sudah mulai bantu fokus mengenai disabilitas bagi anak-anak yang berusia sekolah sejak tahun 2024 ya. Dan hampir alhamdulillah dari sekian ratus anak yang sempat kita bantu dengan berbagai macam alat bantu tersebut, ya pertama yang menjadi komitmen kita jangan sampai anak ini tidak sekolah, putus sekolah. Nah, alhamdulillah sampai hari ini saya mendapatkan laporan dari teman-teman di Diknas di semua pusat-pusat layanan satuan pendidikan di Bulungan sesuai kewenangan kita ya alhamdulillah tidak ada anak-anak yang mengundurkan diri ataupun berpindah atau tidak sekolah. Nah, paling tidak ini menjadi komitmen kita bahwa siapapun anak-anak di Bulungan entah dia dalam kondisi yang normal ataupun ada kekurangan itu kita memiliki kesempatan dan akses yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan. Oke, tapi saya penasaran nih Pak, dari berbagai program untuk disabilitas, apa latar belakang Bapak kenapa memilih ranah anak-anak disabilitas? Ya, tentu kan anak-anak ini kan menjadi masa depan Bulungan. Betul. Artinya saya meyakini bahwa masa depan Bulungan itu tidak hanya menjadi yang berhak diraih oleh anak-anak yang memiliki kelengkapan, tapi juga anak-anak yang memiliki kekurangan juga kita wajib support, kita dukung, kita fasilitasi untuk mereka bisa meraih masa depan yang lebih baik. Ya tentu salah satunya adalah melalui jalur layanan pendidikan. Oke, siap. Berarti artinya kesetaraan pendidikan itu memang harus dirasakan oleh semua anak-anak. Nah, bahkan Mbak Sabana, kami di Pemda Bulungan, kita dalam perencanaan pembangunan, kita di samping musrenbang yang kita laksanakan secara berkala setiap tahun, kita juga melibatkan teman-teman anak-anak yang ada di Bulungan melalui forum anak daerah. Nah, kita juga menyelenggarakan yang namanya musrenbang inklusi. Nah, ini juga melibatkan para penyandang disabilitas, itu juga kita hadirkan dalam forum bersama supaya kita bisa merekam dan mendengarkan apa sih ekspektasinya, harapannya terhadap pemerintahan di Bulungan untuk mereka, untuk kepentingan mereka. Nah, itulah bagian-bagian yang kita rekam dan kita masukkan dalam program-program tahunan yang kita laksanakan di pemerintah daerah. Oke, bahkan di Bulungan juga sudah ada unit layanan disabilitas ya ada, Pak? Unit atau layanan ULD ya. Untuk mendukung akses pekerjaan, bukan cuma pendidikan gitu ya Pak. Nah, itu bagaimana implementasinya? Nah, salah satunya Mbak Sabana tanggal 16 Oktober kemarin Bulungan itu menyelenggarakan job fair ya. Job fair yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Bulungan. Nah, karena ada ULD-nya, salah satunya memang beberapa teman-teman para sektor swasta itu juga memberikan kesempatan ruang bagi para penyandang disabilitas. Dan bisa teman-teman para penyandang disabilitas pada saat job fair tanggal 16 Oktober kemarin itu juga mengakses. Kalau tidak salah lebih dari 500-an peluang kesempatan kerja ya
pada saat itu di sektor swasta yang ada di Oke. Bulungan. Nah, termasuklah teman-teman adik-adik kita yang memiliki kekurangan penyandang disabilitas. Oke, nah itu kan tadi di bidang pekerjaan ya Pak. Hmm, Terus juga ada nih di bidang ekonomi. ekonomi. Ada juga program Bulungan Inklusi Ramah BERT Disabilitas. ya. Atau singkatannya itu BIRD ya Pak. BERT. Burung. Bulungan inklusi ramah Ramah disabilitas. Disabilitas, BIRD gitu Ya. ya. Nah, bisa dijelaskan Pak, bagaimana mekanisme dan partisipasi pelaku UMKM dalam program BIRD ini? Ya, ya alhamdulillah ini program baru Mbak Sabana ya. Kemarin saya ingat tanggal 14 Oktober melonsingnya. Itu kita memiliki satu kawasan di ibu kota Tanjung Selor, itu ada kawasan yang kita gelar sebagai tepian Sungai Kayan. Nah, memang kawasan itu kalau hari Minggu dijadikan kawasan publik, kalau Jakarta istilahnya ya Car Free Day ya. Tapi kami tidak mengatakan itu Car Free Day, tapi kita menyebutnya dengan istilah Tebukayan. 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 Tebukayan ini menjadi kepanjangan tempat berkumpul Kabupaten Laya Anak. Oh, Nah, oke. di situ juga melibatkan partisipasi bagi saudara-saudara saya para pengusaha UMKM yang ada di Bulungan, memanfaatkan taman-taman bantaran Sungai Kayan itu untuk kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh teman-teman UMKM itu sendiri. Nah, tanggal 14 Oktober kemarin sebagai ya bagian daripada kado ulang tahun Bulungan ya yang ke-65 tahun 2025, ada komitmen dari teman-teman dari pengusaha UMKM memberikan akses ke layanan khusus kepada saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan para penyandang disabilitas melalui program BERT itu, Bulungan Inklusi Ramah Disabilitas. Nah, konkretnya itu Mbak, bahwa saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas itu memiliki bisa mengakses mendapatkan memenuhi kebutuhan mereka di kawasan itu dengan adanya semacam pemotongan ya, ada diskon yang diberikan khusus bagi para penyandang disabilitas. Oh, Nah, oke. itu wujud konkretnya lah ya yang dilaksanakan. Nah, itu kan menjadi bukan disubsidi oleh pemerintah, tapi memang ada kesadaran dari teman-teman pengusaha UMKM. Nah, kalau dia memiliki keterbatasan ya tentu sebagai bentuk solidaritas ya, sebagai rasa persaudaraan kita ya, tentu bagi saudara-saudara saya yang memiliki kekurangan ketika minum ataupun menikmati hidangan yang ada di tepian Sungai Kayan itu diberikan keringanan. Lumayan Mbak, bisa sampai 10 sampai 50% diskonnya. Oh, lumayan gede juga Kalau lumayan diskonnya. makan. Oh, lumayan gede juga. Ya. Tapi itu berhasil Pak, maksudnya Ya memang kalau untuk mengukur keberhasilan kan baru kita launching nih, baru tanggal 14 baru kemarin ya. Oktober Dan nanti kemarin. kan memang perlu perbaikan, perlu evaluasi. Tapi saya melihat dan menangkap ada komitmen kuat jadi komitmen ini bukan hanya lahir dari pemerintah daerah, tapi juga pelaku usaha UMKM Bulungan itu juga memiliki perhatian, memiliki atensi, dukungan yang sama terhadap saudara-saudara kita para penyandang disabilitas. Oke, nah itu bentuk evaluasinya kira-kira seperti apa Pak nanti? Nah, tentu kami nanti kan kita di pemerintah daerah di kawasan tebian Sungai Kayan itu kan memang ada perangkat daerah yang menjadi pengelolanya. Pengelola. Melalui teman-teman di Sprindakop ataupun dari Dinas Pertamanan ya kami. Jadi ada dua dinas yang memang konsen di kawasan itu yang tentu kita juga akan komunikasikan. Nah, kebetulan di UMKM Bulungan yang ada di sepanjang tepian Sungai Kayan itu mereka juga punya paguyuban. Oh, oke. Nah, kita ingin dengar nanti kita coba tangkap apa sih evaluasi yang masukan dari teman-teman UMKM melalui teman-teman paguyuban ini terhadap baik itu bukan hanya kebijakan terkait dengan BERT ini sendiri, tapi juga terkait dengan aktivitas mereka selama ini. Nah, itu menjadi media interaktif antara pemerintah daerah dengan para UMKM. UMKM. Oke, ini program ini bagus Pak dan menarik. Artinya saya bisa katakan ini belum banyak yang dilakukan Ya, mudah-mudahan Mbak. Pemda-pemda lain. Ini cukup inspiratif Pak. Nah, termasuk Mbak, saya ingin tambah satu. Kami juga sedang menerobos hari ini akses bagi para penyandang disabilitas mendapatkan keringanan harga ketika mereka melakukan kegiatan bepergian. Nah, kan di Bulungan itu kalau reguler moda transportasi air itu jarak menuju ke Kota Tarakan ini kurang lebih 1,5 jam ya. Dan itu ada harga tiket kurang lebih 150.000 per orang Per tiket. orang. Nah, ini kita sudah ada komunikasi dengan beberapa pemilik armada, pengusaha transportasi itu memberikan akses keringanan bagi para penyandang disabilitas lagi.
Nah, jadi kalau tadi di darat kita bicara dengan sektor UMKM-nya, tapi di moda transportasi kami juga coba melakukan diskusi dengan teman-teman para penyedia jasa layanan transportasi air ini untuk bisa membantu meringankan beban. Jadi harga tiket itu mungkin tidak sampai 150.000 bagi para penyandang disabilitas. Oh, mungkin bisa setengah harga gitu ya, Bisa Pak? jadi, bisa jadi setengah entah itu 10%, 20%, tapi lumayan lah untuk meringankan kan tidak karena pendapatan warga kita ini kan tidak merata semuanya. Ya, sehingga mungkin itu juga mereka butuh di sisi lain mereka butuh untuk bepergian keluar dari wilayah Kabupaten Bulungan misalnya dengan menggunakan moda transportasi air tersebut. Oke, nah ini saya tuh penasaran juga deh, Pak. Program-program Bapak nih yang fokus terhadap disabilitas itu dapat perhatian dari pemerintah pusat atau bagaimana sejauh ini? Yang jelas sih Mbak, kami meniatkan kegiatan-kegiatan terhadap saudara-saudara saya penyandang disabilitas ini lebih pada komitmen kami terhadap Komitmen. warga masyarakat Bulungan sendiri. Oke. Bahwa nanti itu ada atensi, ada apresiasi itu persoalan ya lain lah ya. Lain lagi. Tapi yang jelas bahwa faktanya hari ini tadi kalau kita bicara anak sekolah lebih dari 500-an ya. Ya, Yang betul. butuh sentuhan, butuh perhatian dari pemerintah. Nah, termasuk dengan dinas terkait, dinas sosial, khususnya dinas sosial itu hampir setiap tahun untuk alat bantu dengar dan kacamata bagi anak-anak para penyandang disabilitas yang fisiknya untuk mata dan ini. Nah, demikian juga ya terlepas nanti itu mendapatkan diapresiasi ya, yang jelas bahwa kami berbuat sesuatu yang bisa memberikan manfaat langsung Manfaat ya langsung. kepada warga masyarakat Kabupaten Bulungan. Artinya fokusnya ke komitmen Komitmen di untuk Bulungan warga nih ya, Pak. Kalau dapat apresiasi nanti di pemerintah Itu pusat persoalan urusan lain. nanti. Yang penting komitmennya, Ya. manfaatnya dirasakan langsung. Dirasakan langsung. Seperti itu. Alhamdulillah lah, Mbak. Alhamdulillah lah ya, Pak. Ya. Oke. Nah, pasti ini kan banyak tantangannya, Pak. Mungkin juga nih bisa saya sebutkan ada kecemburuan-kecemburuan gitu ya, bisa aja terjadi. Nah, karena Bapak melibatkan masyarakat dan juga sektor usaha, tantangan apa aja nih, Pak, yang terjadi, terus juga strategi Bapak dan juga Pemkab dalam menanamkan perspektif inklusif ini? Ya, memang ini kan belum menjadi sebuah masif ya Kabupaten Bulungan karena saya katakan tadi di Bulungan ini kan kalau kita bicara anak sekolah 500-an sekian itu tersebar Betul. di 74 desa 10 kecamatan. Nah, memang menjadi tantangan terbesar kita adalah bagaimana mensosialisasikan keberpihakan kita kepada para penyandang disabilitas melalui program-program di pemerintah daerah ini kepada masyarakat. Kami sangat menyadari ini tidak lepas dari dukungan nyata dari masyarakat, Mbak. Jadi memang di sini dibutuhkan semacam kebersamaan yang kuat antara baik dari sisi pemerintah selaku regulator maupun juga sebagai pelaksananya, tapi di sisi lain support dukungan masyarakat itu menjadi sangat penting dalam hal ini. Dan ini yang terus-menerus kita lakukan. Saya sudah sampaikan dengan teman-teman di Dinas Pendidikan. Jangan sampai lagi ada kasus pembulian bagi anak-anak sekolah karena mungkin anak-anak ini memiliki kekurangan ataupun mungkin tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru. Nah, demikian juga dengan orang tua akibat mungkin kekurang pahaman dalam menerima kondisi anak ataupun bagaimana kita bisa membimbing anak-anak kita yang memiliki disabilitas. Mudah-mudahan dengan aplikasi Jejok tadi itu menjadi media, menjadi ruang interaktif antara masyarakat, guru, dan juga dengan anak-anak yang memiliki kekurangan disabilitas tersebut. Memang ini menjadi pekerjaan yang terus kita lakukan sih Mbak sampai hari ini. Dan alhamdulillah tingkat kekerasan terhadap anak, tingkat pembulian sesama anak sekolah itu bisa kita hampir tidak terjadi di Kabupaten Bulungan ya. Artinya ini kan menjadi perubahan ya. Kalau ini bisa kita lakukan secara terus-menerus, saya yakin sekalipun mungkin setiap tahun ada penerimaan siswa-siswa baru, paling tidak kakak-kakak kelasnya juga sudah bisa membimbing adiknya yang baru menginjakkan kakinya di sekolah yang ada di Bulungan. Ini bisa menjadi sebuah tradisi ya, bahwa anak-anak di Bulungan itu harus siap menerima anak-anak yang memiliki tanpa ada kekurangan, itu benar-benar bisa menerima dan bisa merangkul ya, bisa mengajak bersama terhadap anak-anak yang memiliki kekurangan atau disabilitas tersebut. Nah, demikian juga dengan komitmen kepada teman-teman pedagang. Walaupun hari ini Mbak Sabana bahwa UMKM di Bulungan itu kalau di sepanjang bantaran Sungai Kayan itu tidak kurang 300-an pelaku ekonomi yang ada di sepanjang taman yang ada di Tanjung Selor itu. Nah, ini juga bagian yang terus kita sosialisasikan.
Nah, makanya salah satunya sistemnya ada kita tempelkan semacam lambang atau barcode itu ya. Nah, Oke. supaya ketika dan memang kemarin waktu sosialisasi kita sampaikan cukup si penyandang disabilitas menunjukkan kartu sebagai dia anggota yang penyandang disabilitas Bulungan ditambah dengan KTP yang bersangkutan. Nah, dengan demikian dia bisa mendapatkan keringanan pembayaran atau pemotongan harga ya dari teman-teman UMKM yang ada di Bulungan. Oke. Nah, sejauh ini respon masyarakat bagaimana nih Pak? Kan biasanya kita bisa ngeliat dari medsos atau dari Ya, mana? alhamdulillah sih Mbak, komentar hampir ya saya mensyukurnya keberpihakan terhadap disabilitas ini hampir tidak ada kritikan. Lebih pada masukan. Kalaupun ada kritikan lebih pada penyempurnaan ya. Oke. Program-program dan mungkin nanti harus ada inovasi-inovasi baru yang bisa lebih membuka ruang akses kepada pihak masyarakat. Nah, mudah-mudahan juga bahwa bukan hanya masyarakat UMKM, bukan hanya orang tua yang memiliki anak disabilitas, kita juga butuh dukungan dari stakeholder lainnya, misalnya melalui komunitas-komunitas anak muda lainnya. Oke. Artinya masih tetap butuh Kita dukungan gitu ya. dukungan Kalaupun pasti. ada kritik itu sebagai bahan evaluasi Ya, ya, pasti. Pak? Kita tidak alergi untuk mendapatkan masukan, kritikan Ya. sepanjang itu menjadi sesuatu yang memberikan perbaikan ya, manfaat untuk kebaikan semua. Jadi yang kita ingin bangun sebenarnya pondasi kebersamaan. Bahwa siapapun yang hidup di Kabupaten Bulungan ini kita tidak bicara tentang suku agama, kita bicarakan ini adalah kepentingan seluruh masyarakat Bulungan tanpa adanya diskriminasi. Oke, artinya setara untuk semua. Setara. Equality for all. Amin. Oke, Pak. Nah, apakah akan ada program inovatif lagi nih Pak selanjutnya? Ya, tentu bidang-bidang yang sangat bisa bersentuhan. Tadi kan tenaga kerja kita coba lakukan kemarin melalui job fair ya. Ya. UMKM di Taman Sungai Kayan. Nah, kami juga inovasi lainnya dengan moda transportasi air tadi. Nah, kalau di sekolah melalui penyelenggaraan sekolah inklusi. Walaupun masih ada ya, tentu pasti ada bidang-bidang lain, Mbak. Ya. Nah, kebetulan di Bulungan hari ini, Mbak Sabana, kita memiliki kawasan publik baru. Itu kurang lebih 30 hektar yang kita garap sejak tahun 2022 yang lalu. Dan hari jadi Bulungan kemarin kita sudah jadikan sebagai pusat kegiatan yang kita sebut dengan Kebun Raya Bundayati. Kebun Raya? Kebun Raya Bundayati. Bundayati. Ya. Nah, ini kan harus ada ruang lagi untuk bagi para penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan dan bisa menikmati dan bisa mengakses ke kebun itu. Nah, entah nanti kebijakannya melalui pengelola kebun, ya tentu ya sama mungkin ya seperti yang dilakukan di UMKM. Kalau nanti ada retribusi berbayar masuk ke kebun, mungkin ada semacam diskon keringanan bagi para penyandang disabilitas. Itu menjadi komitmen kita lah ya, untuk semua fasilitas-fasilitas publik yang dihadirkan oleh pemerintah daerah itu bisa diakses oleh setiap warga masyarakat Bulungan tanpa adanya diskriminasi. Oke. Nah, kebun Kebun Raya Bundayati. Kebun Raya Bundayati. Ya. Itu nanti akan ada bagaimana tuh Pak kegiatannya? Apakah nanti ada kafe atau Ya, di situ musik memang atau menjadi bagaimana? kawasan publik, kawasan titik kumpul, kawasan edu wisata. Oh, Jadi di situ ada ruang pembelajaran terbuka, di situ juga ada kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan ya. Salah satunya termasuk juga kami mempertahankan dan melestarikan berkaitan dengan isu-isu lingkungan, isu-isu hijau yang ada di Bulungan, khususnya yang berkaitan dengan pohon, jenis buah-buahan ataupun binatang, hewan yang endemiknya Bulungan. oke. Siap-siap. Oke. Baik. Nah, terakhir nih Pak Syarwani. Karena tadi Bapak sudah menyampaikan banyak sekali program-program yang khusus untuk disabilitas dan juga inklusivitas. Apa sih pesan Bapak kepada masyarakat Bulungan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang ramah, setara dan juga inklusif? Ya. Jadi pada kesempatan yang baik ini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan, saya ingin mengajak untuk kita bersama-sama bergandengan tangan terus membangun Kabupaten Bulungan, menciptakan situasi yang aman damai kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bulungan tanpa adanya diskriminasi. Bahwa fakta hari ini ada saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan, itu tidak menjadi pembatas, tidak menjadi pembeda. Kita harus bisa menempatkan dan bisa memperlakukan dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan apapun yang dihadirkan oleh pemerintah daerah. Tadi kita bicara tentang sektor pendidikan, berkaitan dengan
akses kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan itu hak yang sama yang harus bisa diberikan kepada seluruh anak-anak warga masyarakat Bulungan yang memiliki kekurangan yang ada di Kabupaten Bulungan hari ini. Ya tentu saya selaku kepala daerah beserta seluruh jajaran pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa kehadiran pemerintah daerah, kebijakan-kebijakan pemerintah daerah untuk semua warga masyarakat Kabupaten Bulungan tanpa adanya diskriminasi dan menjadi hak warga masyarakat Kabupaten Bulungan untuk mendapatkan layanan dari pemerintah daerah. Untuk itu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan terus kita membangun solidaritas, terus kita membangun kebersamaan karena kita di Kabupaten Bulungan punya prinsip tenguyun. Kita memiliki semangat merudung pebatun de benuanta, kita terus bergandengan tangan untuk membangun Kabupaten Bulungan, menciptakan masa depan Kabupaten Bulungan, anak-anak kita yang ada di Kabupaten Bulungan hari ini, supaya kelak kehidupan mereka 10-15 tahun yang akan datang jauh lebih baik daripada kondisi kita hari ini. Itulah tujuan kita bersama-sama dengan semangat Bulungan bisa berdaulat, Bulungan bisa inklusif, Bulungan bisa sinergi, dan Bulungan bisa adaptif dalam meraih dan menggapai masa depan Kabupaten Bulungan yang lebih baik. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan atas dukungannya selama ini terkait dengan kebijakan-kebijakan pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jaga kebersamaan kita, jaga keamanan dan kedamaian Kabupaten Bulungan yang kita cintai bersama-sama. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Bapak Syarwani. Terima kasih. Obrolan kita ini cukup inspiratif juga ya. Amin. Semoga bisa memberikan inspirasi dan motivasi nih kepada masyarakat secara Insyaallah. luas, khususnya Amin. di masyarakat Bulungan. Amin. Oke, gak terasa nih Pak, perbincangan kita sudah berakhir Amin. ya. Ternyata kita banyak banget nih belajar tentang langkah-langkah nyata membangun daerah yang berpihak pada kesetaraan dan aksesibilitas pada Pak Syarwani. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Sabana. Terima kasih atas waktu dan pernyataannya. Baik pemirsa, saya Sabana Zahra bersama dengan tim Teras Negeri Tempo pamit undur diri. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dan akan bertemu dengan kepala-kepala daerah inspiratif lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih.